Beberapa bulan yang lalu, saya ngobrol dengan seorang teman. Dan kebetulan teman ini, seorang perempuan, bingung tentang masa depan, terutama tentang pernikahan, pasangan hidup. Dia punya pacar, lalu kemudian sudah lama break dengan pacarnya tanpa alasan yang jelas, artinya tidak ada kesepakatan konkret mereka harus berpisah atau break sementara waktu, jadi tiba-tiba mungkin tidak saling menghubungi begitu, tidak saling berbagi kabar. Padahal si perempuan ini sangat berharap dan sebagaimana hampir semua perempuan itu mengharapkan kepastian dari seorang laki-laki. Jadi bukan hanya rasa nyaman yang dibutuhkan seorang perempuan, tetapi juga adalah kepastian. Karena untuk apa merasa nyaman kalau tidak terlindungi oleh kepastian. Nah, kebetulan si perempuan ini memang begitu. Jadi si laki-laki, si pasangannya ini ya, tidak ada kabar. Lalu kemudian dia didekatin, dideketin oleh seorang laki-laki yang lain di lingkungan rumahnya yang mungkin punya niat untuk ke jenjang yang lebih serius, tetapi masalahnya si perempuan ini tidak memiliki apa ya ketertarikan. Si laki-laki ini di lingkungan rumahnya ini sudah kenal dengan keluarganya, dengan ibunya, tetapi si perempuan tidak memiliki ketertarikan. Beberapa kali si laki-laki tadi yang melakukan pendekatan terhadap si perempuan ini itu membantu secara sukarela. Kebetulan si perempuan ini punya usaha gitu ya, membantu secara sukarela, tetapi ya dijemput, ya dibantu beberapa hal, tapi tetap saja si perempuan ini, teman saya ini tidak punya ketertarikan. Dia bertanya-tanya, apakah si laki-laki ini serius? Jadi kalau misalnya si laki-laki memang punya niat untuk mengajak si perempuan ke jenjang yang serius, pernikahan misalnya, maka seharusnya si laki-laki tadi memperjelas hubungan mereka. Karena faktanya si perempuan ini juga bingung dengan sikap si laki-laki. Si laki-laki ini cukup baik, bahkan sangat baik, rela menjemputnya, rela mengantarnya, membantu beberapa hal lah, baik di keluarga maupun terhadap si perempuan itu. Tetapi si laki-laki ini tidak berani mempertegas pendekatannya dengan satu statement, apakah pendekatannya itu nanti akan berujung, akan membawanya pada hubungan yang serius bernama pernikahan atau tidak. Jadi hanya melakukan pendekatan. Nah, si perempuan kan bingung kalau ada laki-laki yang seperti itu. Baik, membantu di beberapa hal, tetapi ya yang ya berperilaku romantis, tapi tidak mempertegasnya dengan statement apapun. Sementara perempuan juga butuh kepastian berupa statement konkret gitu. Tapi boleh juga dianggap bahwa si laki-laki ini mungkin tahu atau masih gamang, semacam ragu-ragu, jangan-jangan si perempuan masih punya pacar atau masih jalan dengan pacarnya, laki-laki yang tadi tidak memberi kabar gitu ya, masih berhubungan, sehingga dia si laki-laki tadi yang melakukan pendekatan, laki-laki yang berasal dari lingkungan si perempuan ini tidak berani untuk mengungkapkan perasaan atau memberikan statement konkret untuk apa pendekatan atau kebaikan-kebaikan yang telah diberikannya kepada si perempuan atau kepada teman saya tadi. Perempuannya bingung gitu. Dia tentu saja tidak berani, atau masa seorang perempuan harus mempertegas bertanya hubungan itu hubungan apa. Nah, oleh sebab itu si perempuan bingung, padahal si perempuan ini udah usia-usia di mana seorang perempuan sudah harus mencari pasangan hidup, menikah, berkeluarga gitu. Nah, kemudian di sisi yang lain kegalauan-kegalauannya ini mungkin membawanya bercerita kepada orang lain, sehingga orang lain itu membantunya untuk memperkenalkan si perempuan teman saya tadi ini dengan seorang laki-laki melalui proses yang kita sebut sebagai ta'aruf. Jadi akhirnya si perempuan itu melakukan ta'aruf gitu. Yang ya menurut saya, ekspektasi saya perempuan tadi adalah perempuan modern, perempuan kota yang tidak perlu atau tidak peduli pada ta'aruf, tetapi pada akhirnya melalui kegamangan hidup yang dia lalui, pacarnya yang tidak memberi kepastian, yang tidak memberi kabar, seorang laki-laki di lingkungan rumahnya yang memberikan bantuan kecil, ya, bantuan-bantuan kecil dan banyak jumlahnya, bersifat baik, bersikap baik, membantu dan sejenisnya, yang mungkin bisa ditangkap sebagai tanda-tanda kedekatan gitu, ketertarikan.
tetapi juga tidak pasti, karena tidak ada statement konkret mengenai hubungan apa yang sedang mereka jalani gitu. Akhirnya kegalauan-kegalauan ini membawa si perempuan untuk, ya sudahlah, saya pakai proses taruh aja, dan akhirnya dia bilang ke saya bahwa dia mungkin lebih aman kalau proses yang akan dilalui menuju pernikahan itu adalah proses taruh, bagaimana yang mungkin banyak dilalui oleh orang lain gitu. Tidak perlu lama-lama dalam menjalin hubungan pendekatan, saling mencari tahu sama sama satu sama lain, tetapi langsung setelah melalui proses taruh, perkenalan, punya niat baik, lalu kemudian bersama-sama uh, berjalan atau melangkah ke jenjang pernikahan. Dia sudah melakukan itu, sudah di WA gitu ya, sama laki-laki yang berniat melakukan taruh itu, di WA dihubungi, tetapi ya gitu aja, jadi tidak berkembang hubungan itu. Proses taruhnya tidak berkembang. Nah, ketika saya tanya, dia si perempuan teman saya itu, dia mau menikah apa siap menikah? Karena menurut saya dari perjalanan hidupnya, dari statement-statement, jawaban-jawaban yang dia berikan ke saya, sepertinya dia tidak sedang menyiapkan diri untuk menikah. Artinya tidak sedang siap untuk menikah, tapi dia itu mungkin hanya sekedar mau saja. Sekedar mau belum tentu siap menikah. Karena istilah mau dengan siap menikah itu beda, dua entitas yang beda. Karena boleh jadi seseorang seperti teman saya tadi yang sudah sampai pada usia untuk menikah. 25 bagi seorang perempuan adalah sebuah usia yang matang, bahkan mungkin lebih untuk menikah. Dan lebih dari 25 itu bisa dianggap sebagai perempuan dalam tanda kutip yang tidak laku gitu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang seseorang yang sudah sampai pada usia pernikahan lalu kemudian ternyata masih jomblo, tidak punya pacar, tidak punya pasangan hidup, akan merasakan kegalauan, kegalauan tingkat dewa. Nah, itu kemudian yang akan membawa seseorang, entah laki-laki atau perempuan, membawa mereka ke dalam satu ruang di mana mereka harus terpaksa mau menikah. Sehingga kemudian pilihannya terbatas, siapa saja yang datang kepadanya maka dia akan pilih untuk dijadikan pasangan. Bahasa kasarnya begitu. Nah, bagi mereka yang usianya sudah lebih dari cukup untuk menikah, apalagi mungkin menjelang 30-an, itu adalah satu kondisi atau keadaan yang memaksa mereka sudah harus melakukan itu, menerima siapa saja yang mau ya, bahasa kasarnya, walaupun itu mungkin adalah bahasa yang terlalu kasar. Tapi kadang-kadang orang melakukan jenjang itu, masuk ke jenjang pernikahan, itu karena dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh kondisi bahwa dia sudah harus menikah, teman-temannya sudah menikah dan punya anak, sementara dia masih sendirian gitu. Oleh sebab itu kemudian mungkin kondisi itu memaksa dia untuk mau menikah, tetapi belum siap menikah. Padahal menikah itu menurut saya adalah perjalanan batin, perjalanan spiritual. Kenapa? Karena bagi mereka yang ingin menikah, mereka harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ada pergulatan batin. Kenapa saya membedakan dua entitas tadi antara mau dan bersedia? Karena kalau mau saja, kadang-kadang seseorang masih belum terlepas dari ekspektasi dan harapan-harapan yang dibangunnya tentang pasangan. Seseorang, siapapun itu, yang sudah dipaksa oleh keadaan, maka mau tidak mau kan dia harus menerima kondisi itu. Dan dalam konteks pernikahan mungkin dia akan menerima apa saja. Ya oke lah, yang penting ada misalnya, bahasa kasarnya begitu. Tapi mungkin juga tidak seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang karena dipaksa oleh keadaan lalu kemudian dia mau menikah gitu. Tetapi masalahnya perjalanan batinnya belum selesai. Harapan dan ekspektasinya tentang seseorang yang akan ia nikahi misalnya, yang akan dia ajak untuk melalui perjalanan hidup ini itu belum tuntas gitu. Artinya begini, kadang-kadang kita itu kan punya ekspektasi, kita punya harapan. Perempuan atau laki-laki macam apa yang akan kita nikahi, yang akan kita ajak untuk menjalani sisa hidup ini gitu. Nah, kita mungkin terus akan mencari tipe atau karakteristik perempuan atau laki-laki yang sesuai dengan harapan kita. Tetapi pada dasarnya dunia realitas itu terus berkembang. Kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realitasnya gitu. Dan kebanyakan seperti itu. Maka orang-orang seperti kita itu kadang-kadang tidak bisa melepaskan diri dari kondisi itu, kondisi di mana bahwa ketika kita mau mengatakan oke, saya mau menikah gitu,
kita masih belum bisa melepaskan diri dari ekspektasi itu, sehingga kemudian yang ada hanya gagal. Artinya, oke, kemudian dia menikah hanya berdasar atas mungkin laki-laki atau perempuan itu akan sesuai dengan ekspektasi kita, ekspektasi mereka, tetapi setelah dijalani dalam sebuah hubungan bernama keluarga, ternyata tidak sesuai dengan harapan-harapan itu. Itulah yang kemudian akan menimbulkan rasa kecewa sehingga mungkin salah satunya akan berujung pada kegagalan dalam menjalani atau membina rumah tangga. Nah, oleh sebab itu, di sisi yang lain, untuk menjalani biduk rumah tangga, maka seseorang, siapapun itu laki-laki maupun perempuan, dia sudah harus selesai dengan dirinya sendiri. Dan itu adalah perjalanan batin menurut saya. Artinya selesai dengan dirinya sendiri itu dia sudah lepas dari ekspektasi dan harapan-harapan duniawi, lahiriah misalnya, tentang karakteristik atau ekspektasi perempuan atau laki-laki macam apa yang akan dia nikahi. Mungkin tingginya seberapa, dia tidak boleh merokok kalau laki-laki, kalau perempuan mungkin dia harus memiliki tinggi di atas 170 cm misalnya, kira-kira gitu. Karena banyak orang yang berekspektasi menikah dengan orang-orang yang nyaris sempurna. Kalau perempuan dia harus tingginya 170 cm, kalau laki-laki mungkin laki-laki yang tidak merokok. Tapi pada akhirnya berbalik. Ada yang dari awal tidak mau menikah dengan seorang laki-laki yang tidak merokok, tetapi kemudian dia memperoleh laki-laki yang merokok. Dan kayak gitu biasanya gitu. Nah, oleh sebab itu menikah itu adalah perjalanan batin. Jadi kita harus melepaskan diri dari aspek seperti itu, aspek-aspek atau dimensi-dimensi ekspektasi yang kemudian menjerat kita pada kegagalan. Artinya kalau sudah menikah, terima pasangan itu gitu. Kalau sudah menjalani biduk rumah tangga, terima pasangannya gitu. Artinya, jangan lalu ketika misalnya kita berada dalam biduk rumah tangga, menjalani sisa hidup ini bersama, kita masih dikoptasi oleh harapan ekspektasi yang kita bangun saat kita masih jomblo, saat kita masih sendirian. Dan itu akan sangat berpengaruh pada perjalanan hidup bersama. Nah, sebagaimana yang misalnya teman saya tadi, si perempuan tadi, yang saya tanya, kemungkinan kamu belum siap menikah, tapi masih mau saja. Karena kalau orang sudah siap menikah, punya niat baik, maka Allah akan membuka jalan atas kebaikan itu, akan dipertemukan dengan jalan-jalan yang mudah, tetapi tidak semua jalan mudah. Apalagi pernikahan misalnya, pasti ada jalan terjalnya, ada kerikil-kerikil kecil yang harus kita lalui. Jadi tidak semudah membolak-balikkan tangan gitu. Jadi ada perjalanan batin. Kadang-kadang ada juga sebuah cerita, misalnya seorang teman ya, dia seorang laki-laki, usianya sudah lebih dari 30 dan itu sudah usia yang lebih dari cukup untuk menikah. Tapi kemudian mencari dalam senyap tidak berbuah. Pada akhirnya dia menyerahkan diri, terserah gurunya siapa perempuan yang akan menjadi istrinya. Akhirnya dari awal, yang awalnya dia mencari, oh saya punya karakter atau barometer tertentu tentang perempuan yang akan saya nikahi, yang akan saya ajak untuk mengarungi biduk rumah tangga, pada akhirnya dia akan menyerahkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Allah, berikanlah perempuan yang baik, semoga diperdekat, kalau tidak baik ya semoga dijauhkan, kan gitu. Pada akhirnya seorang akan menyerahkan diri, memasrahkan dirinya kepada Allah yang mengatur hidupnya. Oleh sebab itu maka sangat wajar kalau kemudian teman saya tadi yang laki-laki itu kemudian menyerahkan diri soal jodohnya, soal calon istrinya itu kepada seorang kiai. Jadi dia datang ke seorang kiai setelah melalui proses perjalanan pencarian yang rumit dan panjang, akhirnya kemudian dia datang ke seorang kiai meminta untuk dicarikan santri siapapun perempuan yang menurut kiai itu baik untuknya. Jadi belum diketahui perempuan itu siapa. Gitu. Akhirnya setelah proses mencari-mencari, kadang-kadang juga arahan dari kiai kan tidak langsung benar. Oh, ketika dihadapkan ditunjukkan pada satu perempuan, ternyata perempuan itu sudah ada calonnya. Seperti teman saya tadi, jadi setelah perjalanan yang panjang pencarian itu, lalu kemudian dia datang ke seorang kiai, dia kemudian mendapatkan semacam petuah itu atau statement dari kiainya bahwa coba cari ke barat tapi agak ke utara gitu. Kita nggak tahu perempuan seperti apa gitu yang ditunjukkan. Tapi kan dari proses pencarian itu pada akhirnya ya sudah, apa saja yang ditunjukkan oleh kiai tersebut ya udah diterima gitu. Dan dia pasrah, dia melakukan itu.
Bayangkan kalau kita masih belum selesai dengan batin kita, dengan jiwa kita nggak punya perjalanan spiritual yang seperti itu, kita akan menolak. Bagaimana bisa kita akan menikah dengan seorang perempuan yang belum kita kenal? Bahkan belum kita lihat wajahnya, tetapi seorang kiai mengatakan misalnya, pergilah ke timur daya atau ke barat, carilah di situ nanti akan ada seorang perempuan yang akan menikah dengan kamu atau yang mungkin akan menerima lamaranmu. Dan itu benar teman-teman. Jadi kemudian teman saya, seorang laki-laki itu mematuhi atau mengikuti arahan yang diberikan oleh seorang kiai tersebut, dia pergi ke arah yang ditunjukkan oleh seorang kiai. Dan ternyata memang benar ada seorang perempuan yang kebetulan juga sendiri, wanita baik-baik, yang ketika dia datangi, tentu saja di kultur-kultur tertentu, seorang laki-laki tidak bisa langsung datang sendiri, dia perlu dikawal atau apa ya namanya, harus ada yang mengantarnya gitu. Dan ketika dia datang dengan pendampingnya, pendamping maksudnya seorang laki-laki dewasa yang lebih dewasa yang membantunya, perempuan itu sendirian, artinya sendiri, tidak punya calon, lalu kemudian dan syukurnya alhamdulillahnya, kemudian si perempuan itu menerima ajakan atau niat baik dari laki-laki. Nah, artinya bahwa kalau sekedar mau menikah atau bahkan mungkin kita masih berkutat dengan perempuan atau laki-laki yang mungkin kita ingini untuk menjadi kekasih kita, menjadi suami, menjadi istri, orang yang akan kita ajak untuk mengarungi hidup ini, kita mungkin tidak akan sampai pada jenjang pernikahan. Karena kita masih dikooptasi oleh karakter atau harapan-harapan tertentu. Tapi yang terpenting dari sini menurut saya adalah kita harus mampu mencoba untuk melepaskan diri dari tuntutan-tuntutan perempuan atau laki-laki macam apa yang akan kita ajak untuk mengarungi kehidupan ini. Karena realitas tidak semulus yang kita harapkan. Realitas itu berkembang, ada-ada saja, selalu ada masalah. Artinya apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan tentang seorang perempuan atau laki-laki yang akan kita ajak untuk mengarungi samudra rumah tangga, itu kadang-kadang berbeda dengan realitasnya. Kita menginginkan seorang perempuan atau laki-laki yang sebelum kita ajak menikah, kita cukup arungi dulu perjalanan panjang pacaran, pendekatan misalnya. Kadang-kadang maunya seperti itu, tetapi pada akhirnya gagal. Tapi kemudian kita dihadapkan pada realitas di mana kita menikah dengan seorang perempuan yang sebelumnya belum kita kenal gitu. Sebelumnya belum pernah kita kenal. Kita menikah dengan seorang perempuan hanya mungkin kenal dalam satu malam. Kita menikah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang dikenalkan oleh orang lain melalui proses bernama ta'aruf, belum kenal sama sekali. Adalah satu orang dengan orang yang lain masih asing sebelumnya. Tapi kemudian karena punya niat yang baik, lalu kemudian oleh Allah dibukakan pintunya gitu.